terus berkaitan dengan opini yang berkembang di masyarakat terkait dengan statement yang menyebutkan korban yang menjadi korban terkait dengan dan beberapa artikel yang lainnya berkaitan dengan kondisi eksploitasi lainnya yang terjadi oleh Indonesia. Dan nanti akan ada Samaris dan Mbak Vivi dari Polisi. Sebagai lanjutan, mungkin saya langsung ke Mbak Haris untuk menyampaikan pengawal kasus dari korban yang sudah melaporkan di Polda. Silakan Mbak Haris. Terima kasih Mas Baik, kawan-kawan media, update sampai tadi dan 1.20 belum saya bertemu kawan-kawan di sini. Yang pertama, sesuai dengan permintaan kita, laporan tanggal 29 Mei ke Polda Jatim untuk segera ditangani perkara pengaduan utama adalah kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh JE, pemilik sekaligus pendiri dari sekolah Selamat Pagi Indonesia. Di hari Selasa kemarin, ya, sebelumnya kami datang pada hari Senin meminta perkembangan hasil penyidikan, tetapi itu direspon oleh Kabid Renata Polda Jatim. Hari Selasa kemarin sudah dipanggil terduga JE, tetapi masih dalam situasi atau saksi sebagai saksi. Harapan kita sebenarnya waktu itu sudah harus menjadi tersangka karena bukti-bukti yang disampaikan oleh saksi korban itu sudah cukup. Sebenarnya seperti itu, tetapi nampaknya masih ditetapkan sebagai status saksi. Nah, tadi juga kita berharap menyerahkan bukti baru karena saksi korban khawatir. Sekali lagi, saksi korban khawatir bahwa pengaduan kejahatan seksual itu bergeser menjadi kejahatan yang sifatnya kekerasan ekonomi, artinya eksploitasi ekonomi. Itu kekhawatiran dari saksi korban, maka tadi itu diharapkan menyampaikan barang bukti bentuknya testimoni, video, dan surat menyurat dan pengakuan dari korban-korban yang sebelumnya terjadi pada laporan 14 korban itu. Karena yang menjadi utama untuk laporan itu terjadi pada korban pada usia pada waktu juga berbeda, pada usia anak-anak. Itu adalah kejahatan seksual pada tahun 2009. Tetapi ternyata ada kesaksian baru bahwa itu pernah terjadi pada angkatan pertama 2017 dan itu juga sudah direkam 2007. Artinya ini peristiwa bukan hanya peristiwanya di korban yang sekarang mengadu, tapi ada korban-korban lain. Itulah nanti kaitannya nanti akan menjelaskan kantor dari JE lewat mengatakan kenapa itu terjadi 2009. Ternyata 2007 itu juga itu update-nya sekarang. Saya tentu ingin berharap kepada Kapolda Jawa Timur untuk tidak menyimpulkan bahwa itu adalah eksploitasi ekonomi. Karena yang utama itu harus menjadi sumber yang harus diperiksa. Karena si korban itu didukung oleh 12 saksi yang sudah diperiksa, sudah divisum atas permintaan dari polisi. Itu artinya jangan menyimpulkan sebelum ini proses terus berlanjut. Karena Komnas Perlindungan Anak dengan saksi korban itu menyimpan dokumen-dokumen yang bisa menjadi barang bukti. Jadi jangan menyimpulkan itu. Karena kami mendengar bahwa nampaknya, jadi diduga akan menggeser itu. Jadi bagi Komnas Perlindungan Anak tidak akan mundur terhadap itu karena data yang disampaikan saksi korban terkonfirmasi dan itu bisa dijadikan barang bukti. Paling tidak dua alat bukti. Ini saya kira. Yang kedua tentu Komnas Perlindungan Anak nanti
panternya di Wahid dan kawan-kawan menyatakan bahwa si saksi korban ini adalah gila. Yang gila itu siapa? Jadi dia terlalu berlebihan dan tidak manusiawi. Oleh sebab itu jangan sesekali menggeser kasus kejahatan seksual ke kejahatan-kejahatan bentuk lain. Komnas Perlindungan Anak akan mempertanggungjawabkan bahwa data itu terkonfirmasi. Maka tadi kita akan menyerahkan itu, mudah-mudahan nanti akan ada penyitaan dari polisi terhadap barang bukti itu sebagai barang bukti yang bisa sah secara hukum. Dan yang terakhir tentunya supaya proses pemeriksaan itu berjalan dengan baik, hari ini atau besok Polda Jawa Timur harus melakukan cekal terhadap terduga pelaku. Itu harapan kita. Saya kira itu statement kita hari ini, itulah update-nya. Sekali lagi, jangan menggeser persoalan yang sesungguhnya yang utama kejahatan seksual yang dilakukan berulang dan sangat tidak bisa diterima akal sehat. Digeser menjadi persoalan yang sederhana seperti eksploitasi ekonomi. Oh, tidak. Tidak, Komnas Perlindungan Anak akan mengawali. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bang Aris. Jadi sudah clear bahwa sudah setidaknya dari satu korban 14 orang dari desa divisum juga, dan itu yang menunjukkan bahwa memang laporan kami adalah laporan seksual, bukan laporan. Perkara misalnya nanti dalam proses pengembangan hal lain itu fisik, alasan yang lain ataupun eksploitasi. Tapi apa itu menjadi bagian dari proses pengembangan perkara, dan itu tidak boleh reduksi pasal-pasal yang sudah kami laporkan, karena itu dasar LP itu tidak sembarangan, jadi tidak bisa juga penyidik senanya. Yang diperiksa dan yang disidik adalah berkaitan perkara yang lain yang menjadi pengembangan, dan ketika ada hal lain maka ya itu menjadi pengembangan, ada tersangka lain atau ada kesimpulan lain. Tapi kalau untuk kasus kejahatan seksual yang kami yakin bahwa dua itu untuk dan juga meyakinkan ini bisa ditahan dan ditangani oleh tersangka. Pengalaman kami ketika si terduga ini di proses terhadap ahli tadi bisa juga dalam prosesnya kita temui banyak sekali karena kita tahu bahwa tapi kejadian nanti dari situ para pelaku yang dari salah satu unsur objektif dalam jadi itu perkembangan ke depan selanjutnya kami saya Kementerian Advokasi terus selalu mengawal kasus ini sehingga ini bisa dan adil bagi korban. Sebenarnya ada satu hal yang memang tadi sempat disampaikan ya berkaitan dengan kondisi menyampaikan bahwa kondisi kejiwaan korban berdasarkan menuduh bahwa korban itu korban bohong. Ini ada Mbak Vivi ada di lapangan kondisi bagaimana bagaimana realitanya. Tapi sebenarnya para korban kejahatan seksual ini mau berani speak up saja itu sudah butuh waktu yang ada. Mungkin Mbak Vivi bisa sebelum itu tadi ada tambahan bahwa korban-korban sekarang dalam ketakutan karena ada anak yang melalui medsos teman-teman dan tadi korban untuk antisipasi karena tadi korban menyampaikan dengan karena saat ini jadi artinya tolong semua orang menghentikan tekanan pada itu supaya itu dampaknya dalam
perkembangannya nyata dan juga sekali. Saya mau menyampaikan dua hal untuk membantah lawyer dari terlapor yang menyatakan bahwa pemeriksaan psikologis bisa ada gangguan psikologis pada para dan lapor. Saya mau sampaikan dulu dan lawyer tidak punya hak untuk menghakimi apa yang dilakukan oleh semua tidak, karena itu semua akan apa yang dilakukan oleh korban dan itu terkonfirmasi oleh laporan lain yang diterima oleh P2 sebanyak 30 laporan yang semuanya belum ada responnya yang mengkonfirmasi jenis kekerasan seksual transpsikis kami juga menerima laporan kekerasan seksual lain selain yang sudah dilakukan saat ini. Jadi itu benar dan kasus itu ada sejak sekolah dididik sampai saat ini. KPAI telah memberikan asesmen psikologis seluruh siswa yang ada di ini dan oleh psikologi dari semua. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 99 yang diperiksa itu hanya 22 orang yang dalam psikologis normal dan 22 itu termasuk 9 siswa dari Kamboja yang juga sekolah di sana. Selebihnya 15 siswa indikasi depresi, anxiety atau kecemasan sejumlah 41 siswa dan stres sejumlah 20. Itu artinya lebih dari 8 orang mengalami kecemasan, stres dan beberapa gangguan psikologis. Jadi sangat terobos lawyer menuduh para korban dan saksi pokok. Mereka telah melakukan sebuah seperti itu selama bertahun-tahun menyimpan pendidikan dan trauma sendiri untuk berhasil menemukan tim atau layanan yang memungkinkan mereka menyelesaikan bentuk polisi untuk mereka masih pada usia anak-anak ketika orang yang mereka percaya sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai mentor merusak manusia mereka dengan melakukan pelecehan seksual yang sangat baik yang mereka simpan bersama-sama. Lalu mereka sampaikan kepada aparat gabungan untuk melakukan. Tentu ini bukan situasi yang mudah. Dan sampai saat ini kami juga masih harus memastikan kondisi trauma mereka, bantu perbaiki tidak. Yang kedua, kami juga sampaikan juga bahwa kenapa ini baru dilaporkan sekarang? Ada banyak kasus kekerasan seksual itu baru dilaporkan kemudian sama sekali tidak mengaburkan fakta yang terjadi. Mau dilaporkan segera sesudah kejadian atau berkontak kemudian tidaklah menjadi ukuran apakah kejadian itu benar. Tidak. Dibutuhkan sebuah keberanian luar biasa keluar dari situasi tersebut, apalagi para korban masih berada di lingkungan sekolah sampai bulannya berikut. Jadi sangat tidak mudah untuk melaporkan ketika para korban ini masih berada dalam kekuasaan kami dan tidak tinggal di lingkungan. Dan itu yang terjadi mereka yang menjadi korban. Hal ini menunjukkan kuasa hukum tidak memahami dengan anak yang berjalan karena anak harus
untuk menyampaikan apa yang dengan berada jadi kami memberikan kepada karena apa yang diminta oleh anak-anak adalah tidak terjadi hal yang sama untuk adik-adik mereka yang ada di sekolah. Tapi memungkinkan semua tidak akan terjadi. Jadi saja yang saya sampaikan agar para korban tidak diserang oleh kuasa hukum pelaku yang mungkin sudah efek tidak lagi punya apapun bisa menunjukkan bahwa apa yang terjadi sehingga mulai dibilang saja Terima kasih Bapak Ibu, kita panjang di sekolah. Ini kita bertanya terus kalau ini adalah masih kalau tidak ada silakan bagi teman-teman ya dari mana? Yang korban itu melaporkan apa yang itu kan ada lagi yang dilawan Ya, sebelum Wahid tadi ya, kira ada urgensi yang baru di Surabaya. Ingat ya, kawan-kawan itu orang merdeka melakukan usia 9 tahun, juga dilakukan lebih dari 10 tahun. Pada usia 21 tahun itu baru laporkan. Itu di di Surabaya. Jadi artinya kejadian lama itu bisa menjadi bukti, bukan mengaburkan para itu. Jadi saya kira ini juga demikian. Tadi kan yang jelas ada barang bukti. Sedangkan di kasus yang saya tadi sampaikan itu tidak seperti lengkapnya barang bukti. Ada kesaksian korban, ada foto, ada surat penjurat, ada kesaksian peristiwa sebelum si pelapor melakukan laporan. Itu saya kira sudah bisa menjadi alat bukti. Jadi jangan diabaikan itu. Jangan hanya keterangan saksi korban saja. Kan di pihak kepolisian kan harus barang bukti kan. Nah, ini kita serahkan. Jadi jurisprudensi yang sudah ada itu kira bisa digunakan. Karena itu pengadilan negeri Surabaya memutus dengan kasus yang sama. Mengapa baru dilaporkan pada usia 24 tahun? Jadi seperti kata Ibu tadi, bahwa ini bukan persoalan bahwa itu lama dilaporkan, tetapi kejadian yang dia lakukan kepada anak itu pada kepolisian. Maka Komnas Perlindungan Anak hadir di situ. Kita lihat kejadiannya, bukan pada usia yang dewasa sekarang, bukan karena dia sudah dewasa baru melakukan itu. Sejak anak-anak sampai dia dewasa dia lakukan. Ini sama seperti tadi yang orang pendeta tadi. Jadi dia lakukan berulang-ulang dan terakhir 2001. Gitu loh. Dan itu dilakukan bukan hanya di tempat di mana kejadian perkara yang dilaporkan, tetapi juga di luar itu, bahkan sampai ke luar negeri dan di rumahnya sendiri. Dan itu barang bukti yang ingin disampaikan nanti dengan tim lawyer tadi, ini sesuatu kejahatan seksual yang sangat luar biasa. Karena semua jenis kekerasan seksual dilakukan. Itu ada buktinya, ada foto, ada video. Apalagi dikuatkan dengan kesaksian testimoni korban. Nggak ada seorang perempuan yang dia mengkampanyekan dirinya rusak. Saya sudah rusak. Nggak ada. Itu yang mau membantah pada lawyernya itu.
Nggak ada. Oh saya dari rusak ini. Itu yang pertanyaannya tadi masih bisa. Mengapa? Itu kejadiannya dilakukan berulang-ulang sejak anak ini atau korban usia 15 tahun. Dan bukan satu korban, sudah jelas 14 korban dan sudah diperiksa lalu atas rekomendasi polisi untuk visum. Tentu visum itu dalam rangka menangkapi nanti di pengadilan dan sebagainya. Tapi yang jelas dia itu betul-betul tidak memahami peristiwa ini. Lawyernya dari PE. Ini sudah jadi visum. Yang harus dia protes adalah Polda. Dia mengatakan bahwa ini belum visum, maka perlu diperiksa gangguan kejiwaannya. Itu kan menimbulkan seperti anak ini tidak benar melaporkan gangguan jiwa. Kan apa gangguan jiwa? Saya kira itu Mbak. Jelas ya? Masih ada nggak? Korban yang dilaporkan dalam laporan 14. tapi kata Bohong. Bohong itu jelas tanya aja ke Polda itu 14 sudah diperiksa dan sudah divisum. artinya 14 korban Diperiksa dan divisum. bukan satu ya. Bukan. Maka itu kebohongan publik. Tidak sama sekali bohong. Saya yang mendampingi kok. Sah 14 orang. Dan atas perintah dari Polda penyidik visum. Visumnya di polisi loh. Iya. 14 korban. 14 korban. Saya paham bahwa Oh iya laporannya satu. Ya. Kan saya paham bahwa tinggal lawan mengenai satu orang. Kenapa? Kami melakukan tentang satu laporan. ya. Dan ini soal satu orang. Tapi faktanya di PH awan tidak melihat sekarang. Dan tidak menanyakan berapa sih korban. Dan tadi Bang Aris sudah mengatakan ada 14 korban yang bisa divisum. Dan itu adalah korban. Dalam suatu tindak pidana, pelaporan itu tidak harus semuanya lapor, enggak. Hanya satu saja. Bahkan tidak ada laporan pun bisa ketika polisi tahu ketika di sekolah itu ada dari kekerasan seksual. Itulah yang saya maksudkan tadi, penggiringan opini yang tidak benar di publik, yang seakan-akan mendisiplin korban yang hanya mengatakan korban hanya satu, tapi hanya satu. Cuma dari ada satu itu semua bisa berkembang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Yang sudah dikatakan bahwa korbannya untuk sementara ini kita tidak lagi kan, yang sudah masuk pro justisia dan sudah diperiksa oleh Polda visum dalam 14 orang. Jadi 14 orang yang sudah divisum dan menjadi korban. Kalau sudah visum berarti korban. 14 itu ada yang Sekarang dewasa. Tapi ya, gimana Pak? kawan-kawan awam bahwa seluruh peristiwa ini terjadi ketika mereka berusia anak-anak antara 15 sampai 18 tahun di sekolah sama sekali. Selama masih di sekolah, mereka tidak berani melapor, bahkan bila kesehatan pun tidak berani. Karena mereka semua ada di bawah kekuasaan pelaku. Setelah mereka keluar dari sekolah, ya, dan menemukan pihak-pihak yang bisa mendukung mereka untuk melaporkan kejadian ini, disitulah timbul keberanian melapor dan didampingi di polisi. Jadi yang melapor saat ini sudah melewati usia anak-anak, tetapi kasus yang terjadi yang dialami kekerasan seksual terjadi pada masa anak-anak. Ya, jadi saya katakan terkait dengan hukum. Suatu kasus itu tidak karena bahaya tadi bahwa itu tidak ada kasus yang sudah lampau sepanjang tidak ada luasan supaya diatur dalam KUHP. Contohnya dalam pasal 53 nomor KUHP. Ada batas daluarsa proses hukum. Sepanjang tidak mencapai batas daluarsa, maka kasus yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu itu masih bisa diproses. Dan itu hitungnya adalah ketika terjadi kejadian. Dalam hukum pidana ada topis dan tempus delicti. Maka disitulah yang disebut dengan di mana lokasi dan tempat
pas dan apa waktu. Maka hitungnya adalah proses hukumnya adalah ketika para korban ini anak-anak pada saat mungkin sekarang sudah dewasa. Jadi itu yang saya katakan pada Komnas PA hadir di sini dan semua lembaga hadir. Gitu ya, Mbak ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Ya, Dari 14 korban itu tadi, apakah ada bukti baru? Mungkin bisa berupa foto ataupun video yang saat pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak itu. Ada bukti-bukti ya. Pertama sudah tadi ya, ada pengakuan sekarang ini di luar 14 tadi itu ada saksi yang kejadian itu di angkatan pertama di 2007. Itu ada. Lalu ada CCTV yang menunjukkan bahwa dia melakukan kekerasan di kamar itu. Kedua Beda orang. Itu kan tadi selain korban yang mengandung sekarang kan, ada korban lain juga yang tindakan yang sama, tapi ini direkam oleh. Dan sekali lagi Mas ini mereka jangan bantah, ngakuin aja gitu, karena memang dia lakukan gitu. Mungkin kalau dia ketemu dengan si korban ini dari 14 itu, terutama yang tak dikunci, bisa pingsan. Karena dia lakukan. Hotel. Di situ hotel, kan di situ punya hotel Mbak. Bukan dari sekolah itu, gambarannya. Belum pernah masuk sih. Hotel itu mewah sekali. Ada hotelnya, ada asrama laki, untuk sekolah ya, asrama perempuan. Ada unit-unit usaha, ada teater. Jadi memang itu luar biasa kalau di situ. Maka saya kaget sekali, ternyata tempat itu sumber mahal. Bukan sesuai dengan visi-misinya, memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga miskin, yatim, orang pasangan suami istri yang ekonominya rendah, tetapi anak itu punya kualitas yang cukup untuk dibina. Di situ loh tekanannya yang dikatakan seperti tadi. Dia di dalam keadaan seperti itu mengharapkan dan dijanjikan lainnya dapat saham, dapat lahannya ada Mas di satu KP, tapi tidak ada namanya. Jadi semua butuh ragu dan kebohongan. Itu yang membuat kita marah sebenarnya. Jadi kalau dia berani nggak ketemu dengan insan itu, karena perilakunya kejahatan seksualnya itu sudah saya tidak bisa bayangkan permainan. Saya bertanggung jawab terhadap ini terkonfirmasi ya. Maka saya terus mendorong pihak Polda Jatim itu untuk terus lurus bahwa kita harus memutus mata rantai kekerasan kejahatan. Itulah yang kita hari ini. Saya membutuhkan aliansi wartawan juga teman-teman jurnalis betul-betul memberikan informasi. Waktu itu kan laporan kalau pasti atau bagaimana? Mungkin aku lihatnya akan lama atau Ya, pertama, tuntutannya apa? ya, pertama, terakhir atau terlapor sudah diperiksa. Kalau berikutnya ya, awal boleh dalam waktu juga sama terlapor, tapi next selanjutnya ini kan bukti sudah kita sampaikan korban, selanjutnya tentunya penyidik sudah menunjukkan dan perkara status pelapor ini kalau dia katakan tadi bahwa dengan cepat, karena kalau dari cepat maka tadi ada banyak kemungkinan atau diri penghilangan bukti, mempengaruhi saksi bisa dipengaruhi. Karena seperti saya katakan, kami juga mempunyai ekstra ke para saksi ini
di ditempatkan di rumah ya, dalam proses hukum ini saya katakan tempat menentukan statusnya tersangka, dan saya yakin sudah cukup bukti dan harapan kami Polda bisa secepatnya segera melakukan dan harapannya dan harapan juga keadilan bagi ini tuh ada tambahan dari Mbak. Ada pertanyaan lain dari ya. Ini untuk apa namanya dari 14 korban yang telah diperiksa itu, kami sejauh ini kan begini, bahwa Polda sendiri sudah menyatakan kasus ini kan sensitif sehingga jarang ada yang namanya pengungkapan pada publik begitu. Jadi dalam perjalanan kami lebih daripada bertanya terus. Jadi bukan kasus yang sering diadakan jumpa secara rutin. Nah, dari 14 itu kalau boleh kami tahu profilnya berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Begitu pertama itu Bang Aris, terus perkembangan terakhir itu seperti apa sih gitu. Kan kemarin membuat laporan kembali, maksud saya melaporkan bukti baru. Apakah saran misalnya kalau tidak salah kan pihak pengelola perlu ada yang diperiksa lagi gitu, di luar dari yang kepala sekolah maupun pembina. Nah, ini apakah langkah itu sudah diikuti oleh penyidik atau bagaimana? Ya, update terakhir setelah pemeriksaan dari Selasa kepada penyidik, sebelumnya kan kita sudah melakukan di mana-mana itu pengelola. Pengelola ya, kepala sekolah, kepala asrama, wakil kepala sekolah, lalu pengawas dari itu, lalu ketua yayasan. Nama itu sudah disampaikan. Tapi sampai hari ini masih 2 yang diperiksa. Kepala sekolah dan Kepala sekolah dengan pengawas yang terbukti menyiramkan air kepada salah seorang murid karena yang masih. Jadi kita itulah yang mau kita pertanyakan tadi, kenapa belum diperiksa. Tapi yang 2 sudah belum ditentukan sebagai saksi, tapi sudah terduga dia sebagai saksi, tapi 2 dan pemeriksaannya itu mengaku tidak pernah mendengar kejadian itu. Ternyata kepala sekolah dan semua yang saya sebutkan tadi pernah mengetahui, itu berarti saksi yang mengetahui, yang pernah menerima laporan menerima kejadian itu, pelanggaran termasuk kekerasan seks, bentuk-bentuk yang lain dan seterusnya. Bahkan ada satu saksi di hadapan kepala sekolah itu bersaksi di atas Al-Quran bahwa kejadian yang dilaporkan itu sungguh terjadi, tapi tidak mendapat respon, akhirnya resign. Itulah yang menjadi saksi tadi. Resign itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena laporannya nggak digubris oleh kepala sekolah itu. Satu dari 14 korban itu ya. Iya. Bahkan ini dari para korban itu kan walaupun mereka kemudian telah lulus dari SMA itu kan ada yang dikerjakan di situ. Betul. Nah, ketika si salah satu korban tadi yang kemudian berusaha ingin menyelesaikan masalahnya dengan kepala sekolah itu akhirnya memilih resign dari pekerjaannya atau keluar dari SPI. Oh, keluar dari SPI. Berarti masih berstatus siswa. Masih pada saat itu. Jadi itu terkonfirmasi betul ya. Jadi jangan dibelok-belokkan itu hanya satu. Tadi Wahyu juga cerita ya, tentang bulan rekaman. Ada kan. Kira gitu ya wartawan. Jadi apa yang dilakukan oleh JE lewat lawyernya itu adalah kebohongan. Jangan menggeser persoalan yang sesungguhnya. Saya ingatkan itu. Yang laki-laki berapa kan dari 14? Hanya 3 ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih. Dan kami bertanya dalam
Ya, Sudah dapat. sudah dapat. Itu ya, Pak.